Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ian Arya Wisnuwardana sebagai moderator pada malam hari ini. Dan anggota kelompok kami yaitu Nadila Yunita Maharani, Nailul Inayah, Nadia Wahyu Wanutia, Puspita Anggi Kurnianita. Materi yang kita bawakan yaitu berhias dengan sulam bedak menurut Islam. Next. Pengertian berhias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha menghiasi diri dengan pakaian yang indah dan cantik, berdandan dengan perhiasan yang indah dan menarik. Pengertian berhias di dalam bahasa Arab sudah terkandung di dalam makna tabaruj yang menurut Imam Al-Bukhari berarti perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya. Asal kata tabaruj itu sendiri diambil dari kata al-buruj, yakni bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi. Adab berhias, niat untuk menyenangkan suami, didasari oleh perasaan syukur kepada Allah, tidak bertujuan untuk pamer dan bersaing, tidak untuk mencari perhatian laki-laki lain. Keharumannya hanya untuk suami, memakai pakaian yang diperbolehkan secara, tidak berlebihan dalam berhias. Hukum berhias. Berhias merupakan sunnah alamiah dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah telah bersabda yang artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, 10 hal yang termasuk fitrah yaitu mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela, mencuci jari jemari, memajangkan jenggot, siwak, istinsya, memasukkan air ke dalam hidung, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan intisakul ma'a istinja. Mus'ab bin Syaibah mengatakan, aku lupa yang ke-10 melainkan berkumur. Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ahmad Al-Hajj Al-Qurdi, Hukum-Hukum Wanita dalam Fikih Islam. Islam bukan hanya tentang akhirat, sosialisasi, melestarikan lingkungan, dan mendekorasi adalah contoh masalah duniawi yang sangat dihargai dalam agama ini. Abdul Fattah As-Saman dalam buku Harta Nabi menjelaskan, berhias sejatinya adalah perintah Allah dan sunnah para nabi. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. Ya bunayya Adama huzu zinatakum inda kulli masjidin wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dijelaskan bahwa melarang berhias dan mengingkarinya bagi umat Islam karena mereka percaya dunia adalah untuk orang-orang kafir, sedangkan akhirat adalah untuk umat Islam adalah kesalahan besar. Gagasan ini bertentangan dengan konfirmasi Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32 Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus
saja pada hari ayat-ayat itu untuk orang yang mengetahui. Untuk itu, anggapan mengenai haramnya berhias dijelaskan juga berseberangan dengan sunnah, sebab yang benar justru sebaliknya. Dalam sunnah menegaskan dan memperkuat bahwa berhias termasuk sunnah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penjelasan sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata, Rasulullah telah bersabda, yang artinya 4 perkara termasuk sunnah Rasul, yakni rasa malu, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah. Lanjut. Pengertian selam bedak. Baby face glow atau yang lebih dikenal dengan tren selam bedak merupakan perawatan yang mampu menghasilkan wajah cerah dan mampu meratakan kulit yang belang seolah sedang menggunakan bedak. Dengan melakukan selam bedak, maka seseorang dapat menyamarkan noda di wajah yang berupa bekas jerawat atau flek hitam. Sama halnya dengan selam alis, teknik selam bedak ini juga tidak dapat bertahan selamanya dan memiliki sifat semi permanen. Perawatan ini dapat bertahan selama kurang lebih 6 bulan. Setelahnya, jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka Anda harus melakukan retouch. Teknik ini menggunakan jarum derma roller yang berukuran mikro dan telah dikombinasikan dengan skin color ampul yang memiliki bahan alami sehingga aman untuk kulit. Bahan pewarna yang digunakan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian besar dalam selam bedak karena akan menetap selama beberapa waktu di dalam lapisan kulit sama halnya tato semi permanen. Lanjut. Tata cara sulam bedak. 1. Berkonsultasi dengan dokter kulit dan kecantikan terlebih dahulu. 2. Jika sudah mengantongi izin dan sudah mempertimbangkan berbagai resiko, maka Anda bisa memesan teknik sulam bedak di salon kecantikan. 3. Prosesinya akan dimulai dengan membersihkan wajah terlebih dahulu. 4. Selanjutnya Anda akan diberikan anestesi yang bertujuan untuk mengurangi sensasi nyeri pada wajah. 5. Sebuah pigmen berupa cairan ampul yang terbuat dari foundation berbahan alami akan disuntikkan ke dalam lapisan kulit wajah yang menggunakan dermometer berukuran mikro. 6. Setelah pigmen foundation terserap ke dalam kulit, terapis akan memasang masker wajah untuk menghidrasi dan menutrisi kulit wajah. Next. Efek sulam bedak. Dampak positif 1, warna kulit lebih cerah. 2, menghilangkan noda hitam di wajah. 3, ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang kerap kali kesulitan untuk memilih warna foundation. 4, waktu untuk make up jadi lebih ringkas. Dampak negatif, 1, dapat merusak keseimbangan alami kulit. 2, jika tidak cocok dalam mengakibatkan pembengkakan, kemerahan, perubahan warna kulit yang tidak diinginkan, infeksi, memar, bekas luka, hingga rasa nyeri. Next. Hukum sulam bedak. Sulam bedak diperbolehkan dengan pertimbangan dari beberapa hal. Yang pertama yaitu tadlis atau penipuan. Tidak dikatakan penipuan karena perubahannya tidak terlalu signifikan. Yang kedua, takyir atau merubah. Menjadi haram apabila menyentuh daging. Namun sulam bedak ini hanya masuk ke pori-pori, jadi tidak apa-apa. Yang ketiga adalah jarhu, menyakiti. Karena menyakiti di sini hanya ringan, dan ada beberapa ulama yang memperbolehkan kepada wanita untuk mempercantik diri agar lebih percaya diri. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Saya izin bertanya. Ya. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam soalnya emang ada kendala. Jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa kelompok penyaji mengatakan bahwasanya hukum sulam bedak diperbolehkan? Apakah konsep sulam bedak berbeda dengan tato, serta dalil mana yang mengatakan bahwa sulam bedak diperbolehkan? Terima kasih.
Ini mau langsung dijawab apa ditampung dulu, moderator? Tabung dulu aja. Oke, baik. Saya izin bertanya. Dalam penjelasan tadi disebutkan mengenai adab berhias, yaitu niat untuk menyenangkan suami dan tidak untuk mencari perhatian laki-laki. Apabila ada remaja ataupun seseorang yang belum menikah melakukan sulam bedak, apakah itu juga diperbolehkan dalam Islam? Terima kasih. Saya izin bertanya. Setiap wanita telah diciptakan dengan kecantikan masing-masing. Namun di era zaman sekarang, semua wanita ingin menyamakan bahwa standar kecantikan orang itu harus berkulit putih. Jadi, banyak orang yang berlomba-lomba mempercantik seperti sulam bedak. Apa di dalam Islam diperbolehkan untuk berlomba-lomba mempercantik diri? Sesi pertanyaan sudah kami tutup. Mungkin teman-teman bisa menjawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ervi. Sulam bedak ini beda dengan tato tekniknya. Jadi sulam bedak ini memakai metode microneedling. Jadi ampul tadi yang berisikan foundation dimasukkan ke dalam kulit, pori-pori saja. Jadi nggak masuk daging. Sehingga ini tuh diperbolehkan ya Mbak. Dan ada hadis Sahih Muslim bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, yaitu Allah melaknat wanita yang mentato dan juga minta ditato, dan wanita yang mencukur alisnya dan menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mana mereka mengubah ciptaan Allah. Jadi, poinnya ini adalah merubah ciptaan Allah. Sedangkan dalam sulam bedak ini tidak merubah ciptaan. Dia hanya mencerahkan warna asli kulit. Dapat disamakan dengan menggunakan henna. Jadi tidak jauh berbeda dengan kosmetik bedak biasanya. Sulam bedak ini juga hanya menyegarkan dan juga hasilnya pun tidak permanen. Cuma 6 bulan. Begitu ya Mbak ya. Apakah sudah cukup dengan jawabannya? Udah, terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Emma. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Emma. Menurut saya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslimah hendaknya mempertimbangkan manfaat. Menurut saya, jika untuk bercantik dengan tidak berlebihan tidak apa-apa. Tetapi jika untuk berlomba-lomba sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan iri terhadap muslimah lainnya. Islam juga menekankan tentang pentingnya keindahan dan kebersihan, karena Allah mencintai keindahan dan Allah mencintai kebersihan. Hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah adalah Maha Indah dan menyukai keindahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mbak Anggi. Menjawab pertanyaan selanjutnya. Sulam bedak diperbolehkan dengan pertimbangan dari beberapa hal seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nadira tadi, bahwa tadlis penipuan tidak dikatakan penipuan karena perubahannya tidak terlalu signifikan, kemudian takhir merubah menjadi haram apabila menyentuh daging. Namun sulam bedak hanya masuk ke pori-pori jadi tidak apa-apa. Dan terakhir yaitu jarhum menyakiti, karena menyakiti di sini hanya ringan dan ada beberapa ulama memperbolehkan kepada wanita untuk mempercantik diri agar lebih percaya diri. Dengan catatan sulam bedak ini dilakukan orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kesehatan kulit. Terima kasih. Kepada teman-teman, mohon dinyalakan kameranya terlebih dahulu on cam untuk sesi dokumentasi.
Udah siap semua ya? Aku hitung mulai dari 3, 2, 1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bye.